Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iketut Dehendra Juniarta dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia semester 3 dengan NIM D2003012. Mata kuliah Linguistik Umum dengan dosen pengampu yaitu Hafifah Istiqomah SPD MPD. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai ciri atau sifat bahasa menurut CIER 1942. Yang pertama, bahasa adalah sistem. Sistem di sini dapat diartikan sebagai susunan teratur berpola yang membentuk suatu keseluruhan yang memiliki makna dan berfungsi. Kemudian yang kedua, bahasa itu berbentuk lambang. Bahasa adalah lambang atau simbol. Lambang-lambang yang diwujudkan dalam bentuk bunyi berupa satuan-satuan bahasa seperti kata atau gabungan kata. Kemudian yang ketiga yaitu bahasa adalah bunyi. Bunyi yang dikatakan sebagai bahasa adalah bunyi-bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Tapi tidak semua bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia dapat dikatakan sebagai bunyi bahasa. Kemudian yang keempat, bahasa itu bermakna. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahasa adalah suatu lambang yang berbentuk bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Kemudian yang kelima, yaitu bahasa itu arbitrer. Artinya, tidak ada hubungan yang bersifat wajib antara lambang yang bersifat bunyi dengan sesuatu yang dilambangkan beserta konsep atau pengertiannya. Kemudian yang keenam, bahasa itu konvensional. Artinya, penggunaan lambang suatu konsep harus merupakan kesepakatan atau konvensional, baik pemakaiannya maupun masyarakat bahasanya. Kemudian yang ketujuh, bahasa itu produktif. Artinya, walaupun unsur-unsur bahasa bersifat terbatas, tetapi dari unsur-unsur bahasa yang jumlahnya terbatas dapat dibentuk satuan-satuan bahasa yang sifatnya relatif jadi tidak terbatas. Kemudian yang kedelapan, bahasa itu berbentuk unik di samping universal. Artinya, bahasa itu memiliki sistem atau ciri yang khas serta spesifik dan tidak dimiliki oleh bahasa lain. Kemudian yang kesembilan yaitu bahasa itu dinamis. Artinya, bahasa memiliki keterkaitan dan keterikatan dengan manusia. Segala kegiatan atau gerak manusia tidak pernah lepas dari kegiatan berbahasa. Kemudian yang terakhir atau yang ke-10, bahasa itu manusiawi atau bervariasi. Artinya, bahasa itu hanya dimiliki oleh manusia dan hanya dapat digunakan oleh manusia. Baik, mungkin itu saja sedikit penjelasan mengenai ciri atau sifat bahasa menurut CIER 1942. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.